Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan mempelajari tentang MVT, model, view, template di dalam Django Framework. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menginstal Django Framework-nya. Di sini ada review bagaimana cara instalasi virtual environment-nya sebelum kita jalankan Django Framework-nya. Jadi kita butuh virtual environment untuk menjalankan Django Framework kita. Ya, kemarin kita sudah buat virtual environment-nya bernama env. Ya, dalam folder my Django app. Setelah itu kita aktifasi ya untuk environment-nya, virtual environment-nya dengan masuk ke folder env scripts ya, lalu kita activate. Setelah di activate ya, kemarin diinstal Django Framework-nya ya, versinya 3.1.5. Oke. Selanjutnya teman-teman membuat project baru, start project, namanya nanti bebas ya. Kemarin kita namanya Django app, nanti kita cek di folder kita. Setelah itu masuk ke folder project tersebut ya, lalu dijalankanlah servernya dengan perintah Python manage.py ya, run server. Kalau ini untuk membuat aplikasi barunya yang bernama Hello ya. Setelah berhasil diaktifkan virtual environment-nya dan dijalankan servernya, nanti kita membuka Django Framework kita di localhost 28000 atau di sini 127.0.0.1.28.000 nanti tampilan seperti ini. Ya, baik teman-teman. Oke, ini aplikasi yang sudah terinstall, nanti ditambahkan di setting.py namanya Hello sebelumnya. Oke, kalau sudah dijalankan nanti tugasnya seperti ini, localhost 28000. Baik teman-teman, kita cek dulu sebelum kita membuat tentang MVT-nya. Kemarin ada di dokumen ya, lalu my Django app ya, nama aplikasinya Django app, nama virtualnya adalah foldernya env. Di sini ada folder script untuk menjalankan atau mengaktifkan ya, virtual environment-nya. Oleh karena itu kita buka command line di Windows kita ya, adanya di dokumen, berarti yang directory dokumen ya, backslash, kita masuk ke folder Django kita, my Django app ya, my Django app ya. Baik teman-teman, sekarang kita buatkan virtual environment-nya, tapi sudah ada ya. Kalau kita lihat lagi di my Django app ya, ada environment ya, berarti kita aktifkan, masuk ke folder environment ya, lalu script, lalu kita activate. Berarti env, ini nama foldernya ya, env backslash script, tetap aja backslash activate. Oke, enter. Kita sudah masuk ke virtual environment-nya yang ada di folder env. Setelah itu teman-teman jalankan ya servernya. Kalau jalankan servernya, kita masuk ke dalam subfolder aplikasinya namanya Django app ya, pada video sebelumnya ya, lalu Hello ya. Ini ada manage.py, ada aplikasi yang sudah kita pakai yang bernama Hello ya. Oke teman-teman, kita jalankan servernya, kita masuk dulu cek directory Django app ya. Setelah itu teman-teman jalankan dengan perintah py atau lengkapnya Python manage.py. Kalau kita lihat manage.py ada di Django app ya, manage.py, lalu kita jalankan server Django-nya, run server ya. Oke, sudah berhasil hidup atau servisnya. Kita buktikan di browser localhost 2.8000 ya, sudah jalan. Nah sekarang kita akan coba kenalkan
kenali tentang konsep MVT, model view template. Baik, teman-teman. Apa itu MVT, model view template? Ya, ini adalah cara konsep kerja di Django Framework. Di framework lain, misalnya di PHP, terkenal juga dengan istilah MVC, model view controller. Ya, namun di Django namanya MVT. Ya, user ketika akan request ya ke server Django melalui URL atau routing, ya. Nanti teman-teman dari URL dilempar ke view. Ya, nah view ini teman-teman padanannya kalau di MVC adalah controller. Jadi pengganti controller di dalam konsep MVC model view controller, ya view ini adalah controllernya Django. Lalu view-nya di Django bernama template. Kalau di MVC ya view gitu ya. Nah, untuk model sama. Jadi untuk membungkus data ya, untuk terkait dengan database nanti terletak di model ya. Baik, untuk tampilan-tampilan, misalnya layouting web nanti di template. Untuk controllernya ya kalau di Django bernama view. Jadi view ini nanti teman-teman berisi proses-proses seperti itu. Ya, oke. Nah, lebih jelasnya seperti ini konsep MVT di Django. Ya, ada request dari klien nanti diterima oleh servernya si Django. Ya, setelah itu akan melalui web server gateway interface. Ya, nanti ini namanya site ya, URL. Nanti kita cari kalau kita namanya adalah Django app. Nanti kita lihat ada file url.py. Ya, setelah itu teman-teman routernya ya ada di aplikasinya, di folder aplikasinya apps/url.py. Nah, untuk view intinya untuk processing gitu ya, untuk memproses ya ke template dan ke model ya. Jadi teman-teman pengganti controller dalam konsep MVT adalah view, pengganti view di konsep MVT adalah template ya. Sekali lagi di program lain PHP ya di web frameworknya ada MVC, di dalam Django bernama MVT ya. Jadi view-nya pengganti dari controller, template-nya pengganti dari view, kalau modelnya sama yang terkait dengan database ya. Nanti untuk template-nya ya teman-teman daftarkan static. Jadi untuk manggil template misalnya manggil folder gambar ya, nanti ada keyword statiknya seperti itu. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami konsep model view template di dalam Django Framework, kita sama-sama praktek saja ya. Pertama kita menulis view pertama ya dengan membuat fungsi ya. Nama fungsinya salam, ini membuat fungsi seperti di Python ya. Ada keyword def, kalau di pemrograman Java, di pemrograman PHP function, nama fungsinya buka tutup kurung, nanti ada parameter atau argumennya. Di pemrograman lain ada buka tutup kurung kurawal untuk body fungsinya dalam Python ya. Untuk memisahkan nama fungsi dengan body fungsi adalah titik 2, lalu body fungsinya di tabulasi sekali atau masuk sekitar 4 kali spasi gitu ya. Untuk aturannya seperti itu. Nah, fungsi salam ini nanti mengembalikan return HTTP respon ya. Nanti assalamualaikum, kalau mau pindah baris ini ada parsing backslash ya. Hello, tulisan pertama saya pada aplikasi web Django Framework seperti itu. Jadi kita tuliskan ya nanti pada controllernya. Nah, controllernya di dalam Django bernama view. Oke, teman-teman sekarang kita praktekkan saja. Kita buka Visual Code kita. Lalu ya teman-teman kita masuk ke dalam project kita, file, open folder ya. Kita ada di dokumen, projectnya namanya tadi adalah My Django App. Oke, saya buka dulu. Ya, di sini pas ya yang tampil Django App ya. Setting kita belum memasukkan teman-teman aplikasi yang sudah terinstall kemarin yaitu Hello ya. Yang pertama kita diperintahkan
untuk menambahkan aplikasi yang sudah didefinisikan ya, yaitu namanya Hello. Kita lihat apakah di Django App ada aplikasi Hello, ada ya. Kita tambahkan aplikasi yang sudah didefinisikan, ini kita tambah aja di bawahnya. Google Quote sama aplikasinya Hello ya, koma. Oke, yang paling bawah untuk templating nanti ada statiknya teman-teman. Kalau kita lihat ke bawahnya, ya ada static URL-nya static. Ya, oke, tadi sudah kita lihat di presentasinya. Ini saya simpan dulu. Ya, selanjutnya teman-teman, ya kita diminta untuk membuat nulis view pertama. Setelah selesai membuat aplikasi web framework Django, Hello ya, pada folder aplikasi tersebut ya di file view buatlah fungsi salam ya, di salam dengan mengembalikan langsung direspon langsung dari HTTP ya. Di mana teman-teman di dalam file view.py. Kita lihat hello view.py. Nah, ini ya ada ya. Kalau ini nanti URL sebagai routingnya. Ya, ini belakangan teman-teman. Kita buat dulu di project aplikasinya kemarin hello. Ya, di sini ada yang bernama file view.py. Sekali lagi view padanan dari controller. Ya. Oke teman-teman. From Django shortcut input render. Ya, sekarang kita buat fungsi salam. Ini ya. Create your view here ya. Kita buat dev salam request. Kita perbesar dulu. Oke, titik 2 body fungsinya di enter. Nah, di salam, dev salam. Ya, oke, teman-teman. Di return HTTP respon ya. Tulisannya harus sama, teman-teman ya. HTTP respon H-nya besar ya. HTTP respon ya. Autocomplete-nya sudah ada. Lalu setelah itu kalimat biasa, teman-teman. Kalimat biasa. Bebas untuk kalimatnya. Welcome to Django Framework. Baik, teman-teman, ini HTTP respon harus sama tulisannya ya. HTTP respon ya, from Django Framework shortcut input render. Ini dianggapnya HTTP respon is not defined, atau kita lihat project yang sudah ada teman-teman ya. Kita harus import HTTP respon, dan teman-teman ada loader nanti untuk metode yang lain, tapi nggak apa-apa, kita import dulu ya di dalam view-nya. Ini katanya HTTP respon is not defined, langsung dikasih tahu ada pesan errornya. Oke teman-teman, seharusnya sekarang sih udah HTTP respon. Tulisannya salah ya, HTTP respon, T-nya kecil ya. HTTP respon. Oke, ini ya. Jadi kita import from Django HTTP, import HTTP respon yang loadernya untuk ngeload halaman dari template, nanti kita akan pakai juga. Oke, gitu ya teman-teman. Ini saya simpan dulu. Ya. Langkah selanjutnya ya, setelah kita membuat view, kita daftarkan ya view-nya tadi yang bernama salam di dalam teman-teman file view.py, di URL-nya .py ya. Jadi kita panggil fungsi salam ya di dalam views tadi. Ini path-nya atau root-nya salam, lalu
name ini menunjukkan apa teman-teman nanti hyperlink. Nanti kita akan tes ya MPT pertama kita dengan hyperlink sekaligus dengan hyperlink ya. Ada di mana teman-teman? Ada di URL pada aplikasinya. Ya, kita buka aplikasi kita ya bernama Hello. Ya, ini view-nya, URL-nya itu berada di aplikasi utama, di project utama, di Django App, ini ada URL. Oke, teman-teman. Ini /admin. Ini untuk manggil adminnya si Django, kita belum set. Kita tambahkan di sini, teman-teman. Kita lihat yang sudah jadi saja di URL ya. Ya, nih contohnya teman-teman ya. Kita tadi membuat salam ya. Ada contohnya. Ini tambahan. Oke. Komentar di Python crash ya, tambahan. Baik, pet salam ya. Nanti teman-teman memanggil salam. Salam ini dari mana? Dari view. Tapi masih error juga nih ya, teman-teman jangan lupa diimport. Kalau kita namanya hello ya, from hello view import bintang. Jadi semua fungsi yang ada di view akan diimport di sini. Oke, bahkan dulu di sini petnya kita bukan inventory, namanya hello gitu. Hello, kasih hello.view import bintang. Oke, ini harusnya sih udah nggak error lagi ya. Saya simpan. Pet salam, view is not defined. Apakah ada yang kurang? Kita lihat dulu teman-teman. Form titik import view, berarti semuanya nih. Nggak mesti dari hello aja. Form titik view import bintang. Seperti itu. Kalau di aplikasi yang sudah jadi ya, di sini URL import pet, coba kita lihat dulu, sudah Django URL ya. From kita bernama hello aja dipanggil aplikasinya, view import. Nah, tapi di sini teman-teman masih bermasalah. Langsung aja kali ya, tanpa tanpa menyebutkan view-nya lagi. Oke, seperti itu. Ya, jadi enaknya Python kalau ada salah sedikit langsung dikasih tahu. Coba kita breakdown satu-satu. Salam yang pertama ini merupakan routing. Salam yang kedua ini fungsi, ya, ini sudah dikasih tahu ya. Responnya lewat HTTP langsung. Name ini untuk keperluan hyperlink. Kita simpan dulu. Kita lihat dulu di sini apakah terjadi kesalahan, error. Tidak ada. Kita tes teman-teman. Localhost /salam. Localhost /salam. Ya, enter. Ya, welcome to Django Framework. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi direspon langsung di view-nya berada di project-nya, di aplikasinya Hello, di views.py. Kita buat fungsi salam, direspon langsung melalui HTTP welcome to Django Framework. Lalu fungsi ini didaftarkan pada URL di aplikasi di project utamanya Django App ya, dengan memanggil nama aplikasi yang sudah terinstall, yang sudah kita tambahkan di setting.py. Setting.py, teman-teman, nih aplikasi barunya. Setelah itu teman-teman aplikasinya diimport ya, nama filenya tadi view import bintang. Jadi apapun yang ada di file view.py itu diimport di sini ya. Setelah itu kita buat routing baru, nama routing di URL-nya salam, lalu nama fungsi yang dipanggil salam, nama hyperlinknya salam. Sebenarnya teman-teman antara nama routing dengan nama fungsi dengan yang lain itu boleh berbeda. Ini coba kita ketikkan teman-teman, misalnya tes. Berarti nanti memanggil di URL-nya bukan salam, karena salam ini nama fungsi. Nama routingnya adalah tes. Kita simpan dulu. Ya, bukan salam. Kalau salam malah error nih. Coba saya shift reload. Nah, error kan not found ya.
Yang benar adalah tadi apalah tes. Ini untuk konsep awalnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi tes adalah nama routing di URL ini nama fungsi function salam, ini nama link. Nanti kita belajar sampai hyperlinknya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini saya kembalikan lagi salam. Ya, sekarang ya kita buat ya dengan menggunakan view atau kalau menggunakan HTML ya. Kalau sekarang kan tadi direspon langsung oleh si HTTP. Nah, sekarang kita fungsi kedua. Buat fungsi kedua, ini saya copy paste aja. Di dalam slide tadi juga ada ya, teman-teman. Selanjutnya tadi sudah di running servernya, sudah ditampilkan juga ya untuk HTTP responnya. Selanjutnya teman-teman nanti akan ada hierarki direktorinya. Tadi di hello ada view ya. Nah, ini tidak terlihat filenya. Setelah itu untuk URL-nya ada di Django app ya. Nah, untuk template teman-teman nanti kita buat folder templates ya. Karena di settingan.py ya itu untuk tampilan ya itu harus berada di dalam folder template. Misalnya ada dua file baru about.html sama home.html seperti itu. Ya, oke, teman-teman. Selanjutnya kita buat folder baru di project hello. Project hello. Folder baru bernama template. Template. Warnanya agak beda sedikit ya. Kita lihat dulu template ya. Oke. Lalu kita buat file baru misalnya about HTML, about me, terusnya home sama about ya, dua file baru aja. Untuk view-nya berada di template, klik kanan, new file atau di sini ada new file di folder template ya. Pertama teman-teman home boleh .html. Ya, kita buat dokumen HTML, doctype, HTML murni ya. HTML. Kita buat HTML dan kawan-kawannya. Ya, selanjutnya ada kepala, teman. Kepala ada title. Kita buat sederhana aja, teman-teman. Ya, ini misalnya home. Setelah itu baru ada body ya. Kita buat sederhana saja. Kasih judul boleh. H1, tutup H1. Line center, ini HTML murni teman-teman. Welcome to Django Framework. Saya kasih garis pembatas. Ya, kita buat dua paragraf. Kita copy paste saja ya kalimat-kalimat ya dari ini. Kita ambil beberapa kalimat dari profile tentang ya ini ya teman-teman misalnya sebagai konten ya, biar tidak terlalu kosong ya. Oke, paragraf 2-nya boleh teman-teman. Saya ambil konten juga dari paragraf selanjutnya. Ya. Oke, saya simpan. Kita sudah memiliki satu halaman baru
bernama home HTML, berarti harus didaftarkan di views.py-nya yang ada di aplikasi Hello, ya. Jadi untuk membuat statik, ya, tampilan statik HTML, pertama kita buat dulu folder template di dalam aplikasinya. Selanjutnya teman-teman kita buat fungsi baru di views-nya, di aplikasinya di Hello, di views.py. Ya, ini ya, kita buat di kedua, ya, di misalnya home. Nah, ketika dia request, ya, ke dalam halaman HTML, maka, ya, yang dikembalikan bukan HTTP respon, melainkan, ya, teman-teman, di sini, ya, dikembalikan gunakan load get template, ya, lalu nama filenya apa, returnnya HTTP respon, ya, template render. Kita buka saja dari project yang sudah ada di views, ya. Atau dari sini juga boleh. Saya copy, letakkan di fungsi baru kita. Ya, ini kalau copy paste begini, ya. Ya, nama fungsinya adalah home, dev home request .2, ya. Lalu teman-teman di sini kita ngeload template yang nama filenya adalah home.html. Ini teman-teman, template sama dengan loader, ya, loader. Baik, diketik ulang aja, ya. Dot get template. Nah, ini get template, nama filenya, kurung, double quote, nama filenya tadi home.html. Oke, setelah itu di return, gunakan HTTP respon. Oke. Template render. Ini cara yang pertama, ya, template render. Ya, seperti itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman kita tambahkan fungsi baru di dalam view.py, ya. Setelah itu kita buat filenya tadi sudah di folder template pada aplikasinya bernama home.html ini, ya. Isinya bebas berupa HTML ini. Ya, setelah dibuatkan view-nya dan dibuatkan template-nya, kita tambahkan routingnya di sini. Saya copy aja teman-teman, ya. Ya, slash misalnya home. Slash home, ya. Ininya home, atau di sini jangan home deh. Teman-teman tambah paham, ya. Saya nama routingnya beranda, nama fungsinya home, lalu nanti name untuk hyperlinknya home juga. Ini saya bedakan untuk penamaan routingnya. Kita lihat lagi teman-teman konsepnya, ya. Jadi ketika ada request dari klien, ya, nanti diterima oleh Django servernya, kayak gitu, ya. Nah, terimanya di mana? Di URL, ya. Ini namanya site URL kalau kita Django app, ya. Ini pada file url.py, ya. Lalu di routernya teman-teman dinamakan, namanya bebas. Tadi misalnya beranda, ya. Setelah itu dilempar ke view. View itu fungsi, ya. Nama fungsinya tadi home, nama template-nya home HTML. Nah, kita belum menyentuh sisi modelnya. Kita buktikan teman-teman. Di langkahnya fungsi home-nya sudah, lalu template-nya sudah di folder templates home.html ini sudah, lalu pada url.py pada project aplikasinya di Django app ada URL, ya. Nama routingnya beranda, memanggil fungsi home di dalam view, nama hyperlinknya home, ya. Simpan sekali lagi. Sekarang kita tes teman-teman. Tadi yang pertama salam, ya. Oke, berhasil. Yang kedua tadi beranda, ya, bukan home.
Kalau home malah nelfon, karena home adalah nama fungsi, sedangkan nama routingnya adalah beranda. Tes beranda. Oke, teman-teman. Template object is not callable, teman-teman. Ya, di sini menggunakan pada line 47 ya. Oke, teman-teman, ada kesalahan. So, kalau di dalam slide, kalau kita lihat, di sini memanggilnya cukup begini ya. Siswa, view siswa, name siswa ya. Kalau kita berarti beranda, home, ini kan hello, views, import bintang sudah ya. Ini home adalah nama fungsi. Coba kita lihat. Oke, nama fungsinya home ya. Cara manggilnya tidak pakai loader. Oke, kita tes ada cara lain ya, teman-teman. Ini menggunakan loader ya, atau di aplikasi yang sudah ada. Contohnya di return langsung, di render gitu ya. Coba kita pakai metode yang lain, teman-teman ya. Home, fungsinya home. Ini saya komen ya. Cara lama soalnya nih ya. Saya komen, oke. Jadi fungsi home nanti akan di render ya ke request about HTML. Kita tadi namanya home HTML. Kalau ini berhasil berarti cara lamanya kita tinggalkan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngimport apa nih loader gitu ya. Karena ini warnanya abu-abu nih ya kalau kita lihat. Kita simpan teman-teman, apakah dengan cara kedua atau cara yang lebih simple ini berhasil? Ya, kita lihat. Nah, berhasil ya. Berarti teman-teman cara lamanya ditinggalkan saja yang menggunakan from Django template import loader pada Django versi 35 ya. Teman ya. Gunakan cara baru aja, nama fungsi request di return di render ke request nama filenya home HTML. Baik, kita buat fungsi kedua di view.py ya, yaitu tadi out ya. Out. Nah, kita render nama filenya about HTML. Antara nama routing dengan nama file HTML boleh berbeda. Misalnya namanya tentang kami, tentang aja ya. Jadi antara nama fungsi dengan nama file renderingnya itu boleh berbeda. Nanti di URL manggilnya localhost /28.000/about ya, tapi di render ke tentang HTML yang ada di template. Nah ini ya, ini saya save as aja teman-teman, file save as, namanya tentang tadi ya, bebas-bebas aja teman-teman ya, tentang.html. Ya, keterangannya diganti nih teman-teman ya. Saya hapus saja. Yang penting ada konten. Ada konten. Saya copy paste dari situsnya Nurul Fikri ACID ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, saya copy paste ini deh. Tapi isinya teman-teman nggak berupa apa namanya, atau kita klik kanan, kita lihat sumber halaman. Ya, di copy paste saja ya teman-teman. Oke, ini sepertinya ini dia menggunakan table. Oke, datanya ini. Saya copy paste saja. Ya, ini dia teman-teman. Tabelnya kasih border aja, jangan ID ya. Karena belum ada CSS-nya nih. Border sama dengan 1. Kelasnya juga nggak ngaruh nih ya. Kita kasih line sama dengan center. Harusnya cell padding misalnya 10. Cell spacing, ini HTML murni ya teman-teman ya. Sama dengan 0. Oke, datanya bebas ya. Yang penting nanti kontennya berbeda. About us ya, title-nya kita ganti.
Oke, teman-teman ya, saya simpan. Ya, view-nya fungsinya sudah. Terusnya template-nya sudah, namanya tentang HTML. Lalu terakhir di URL pada Django app-nya tambahkan routing baru. Kita copy paste aja. Nah, ini saya samakan. Jadi boleh sama, boleh beda ya, teman-teman. Misalnya nama routingnya di URL adalah about us. Tadi nama filenya tentang ya. Ya udah, kita bedakan lagi nih. Ini nama fungsinya tentang. Ya, oke. Ini teman-teman name-nya about us ya. Dibeda-beda ini nggak apa-apa, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya simpan dulu. Error kenapa? Tentang is not defined. Oh, nama fungsinya, mohon maaf, nama fungsinya about, teman-teman. Nama fungsinya adalah about ya. Oke, nah sekarang saya buat begini nih, about nama URL-nya. Nama fungsinya about juga. Oke. Tapi name-nya ke about us nggak masalah, ini keperluannya untuk hyperlink gitu ya. Saya simpan, teman-teman. Jadi di URL-nya dibuat routing baru sudah, memanggil fungsi salam, nama linknya nanti about us ya. Lalu pada fungsi diffuse.py, mohon maaf ya, ini ada fungsi about di rendering ke tentang HTML yang ada di template. Kita simpan, kita tes apakah sekarang ini berhasil ya. Sekarang kita panggil nama routingnya about aja ya. Nah, seperti itu. Teman-teman, ini apa sejarah ini kalau mau dikasih judul nanti boleh ya. Kasih judul deh biar enak ya. Di atas table. Oke. Kasih heading 3 aja, teman-teman ya. Tutup heading 3. Sejarah STT-IN. Biar ada judul ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kalau enggak, kita ketengahkan ya. Line pas center. Oke, teman-teman, berhasil. Nah, kita mempelajari konsep sederhana tentang konsep model view template di dalam Django. Langkah selanjutnya, ya, ini implementasinya nanti bebas ya, membuat MVT-nya, apakah table, ini juga contohnya table ya. Terusnya menambahkan menu, oke, kita tambahkan menu, teman-teman, di dalam halaman utama. Ya, kita lihat aja dari project yang sudah ada. Jadi, kalau di sini ada di inventory ya, atau sebenarnya bebas ya. Teman-teman, kita ngeload static dulu, ya. Atau ini hello juga ya, kalau kita lihat. Ya, saya copy aja, teman-teman. Kita tambahkan di home dulu, boleh. Setelah HR ya, HR, ada garis HR lagi. Untuk letakkan bebas. Ya, teman-teman, untuk link, ya, ada home, ini saya kosongin aja ya. Home about us. Ini labelnya. Nah, home about ini adalah nama link di dalam view. Kalau kita lihat, home, nama linknya adalah, sebentar di URL, teman-teman, mohon maaf. Saya close aja ya, yang tidak di URL. Kalau nanti teman-teman routing beranda, nama linknya home. Kita lihat, home benar ya. Lalu selanjutnya about ya, routing about, nama routingnya about us. Jadi kita ikutin, ini adalah name dari linknya, ini about us ya, teman-teman, about us. Jadi href ya, brace persen URL home about us, ini nama hyperlink yang teman-teman definisikan di dalam URL. Sekali lagi, dalam URL yang pertama adalah nama routing, yang kedua nama fungsi view, yang name ini merupakan untuk memanggil hyperlinknya. Jadi kalau ingin ke routingnya salam, teman-teman, name linknya salam. Kalau teman-teman manggil routing beranda,
Name linknya adalah home. Kalau teman-teman menginginkan halaman about, ya, routing about, nanti nama linknya about us yang sudah kita tambahkan di sini, ya. Ini saya tambahkan juga teman-teman menunya ya. Sama judulnya juga saya ganti welcome to STTNF. Saya ganti judulnya ya. Ini saya copy beberapa kalimat, beberapa baris di dalam yang kedua tentang gitu ya. Oke, di sini biar ada menunya semua. Harusnya nggak begini, nanti pakai template ya. Ini buat ngetes saja. Oke, saya refresh. Oke, welcome to STTNF. Ini ada di halaman about, nama judulnya about us gitu ya, nggak masalah. Coba saya klik home, dia akan diarahkan ke halaman home, ke routingnya beranda. Oke ya, saya klik about us, dia kembali. Jadi teman-teman untuk menambahkan hyperlink ini ya, kodenya adalah brace persen URL name dari link yang di-define di dalam file url.py ya, di url.py. Jadi sekali lagi, beranda nama routing, home nama fungsi diffuse.py, sedangkan homing ini adalah nama hyperlink yang dipanggil untuk keperluan link antar halaman ya, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman saya buat satu file lagi. Ya. Nah, galeri ya, kita mau ngambil gambar. URL misalnya galeri. Ini juga berarti ya, teman-teman di sini. Di manual, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah paham. Paham dulu konsep MPT-nya. Galeri. Nanti kita harus membuat nama link bernama galeri. Saya simpan namanya, save all. Ya. Selanjutnya teman-teman, ini saya save as. File yang mana saja boleh. File, save as, namanya galeri HTML. Ini nanti tentang galeri ya. Galeri HTML. Saya simpan. Ya, oke. Teman, di project sebelumnya untuk gambar-gambar teman-teman bisa buat folder baru bernama static, bernama nanti ada CSS, ada JavaScript, ada gambar, teman ambilnya dari static ya. Oke, kalau gitu saya copy aja dari project yang sudah ada. Gambar ya, atau dari file apapun teman-teman boleh bebas. Nanti buat folder static ya. Atau di sini Django app, Python Django, my app, static ya, ada gambar ya. Ini saya copy aja satu folder ke project kita. Jadi teman-teman caranya di aplikasinya buat folder baru untuk menampung gambar, CSS, JavaScript, yaitu foldernya static seperti yang ada di setting.py. Namun kita belum butuh CSS, font, sama JS. Kita hanya butuh gambar ya. Jadi seperti itu, di dalam aplikasi Hello, buat folder static untuk menampung file-file gambar dan yang lain-lain, lalu folder template untuk HTML dan kawan-kawannya, seperti itu. Ini ada image, nama file gambarnya ya misalnya stt-minf.png ya, dan saya atau slider 1 2 3 JPG ini saya buatkan gambarnya ya, gambar bergerak misalnya di halaman baru di galeri ya. Oke, teman-teman. Nah, ini galeri. Saya hapus table, tutup tabelnya. Ya, untuk konten bebas. Kita kasih animasi bergerak gambar di HTML menggunakan marquee ya. Marquee direction misalnya ke atas, top. Oke. Jangan lupa tutup marquee. Nah, bagaimana cara si Django framework memanggil gambar?
Ya, teman-teman, kita lihat panduannya. Untuk memanggil gambar, kita panggil dulu load static, lalu img source seperti biasa. Jadi, untuk memanggil folder, ya gunakan keyword static, ya, lalu nama foldernya apa, nama file gambarnya apa, gitu ya. Seperti yang project sudah ada, kita lihat saja, misalnya di header ya. Ya, ini ada load static. Panggil dulu, teman-teman. Nah, di sini. Bebas penempatannya di paling atas boleh, di setelah body, sebelum gambar juga boleh. Selanjutnya untuk memanggil gambarnya, teman-teman, contohnya ada ya, sudah ya. Nah ini img source, nama file gambarnya apa? img source, static image, nama file gambarnya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya kasih jarak 2 baris kali ya. BR jarak nanti. Oke, tadi gambarnya di image ada 3 ya. Saya paste. Oke, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Yang ada di dalam project kita ya, lalu statik ya, ini 1, 2, 3 JPG sudah kita panggil. Ini pakai marquee ya, nanti bergeraknya ke atas. Kalau ingin pelan jalannya menggunakan atribut scroll delay misalnya 200 milisecond gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa setelah membuat template-nya, view template-nya, lalu URL-nya, jangan lupa tambahkan di fungsinya yang ada di view. Saya copy paste aja ya. Nama fungsinya apa nih? Kita lihat di URL. Belum dibuat juga, ini ditambah juga ya, ini saya copy paste. Nama routingnya misalnya galeri. Nama fungsinya apa di view? Galeri juga, ya, kita samakan. Di render ke file apa? Misalnya tadi galeri HTML, ini disamakan galeri HTML. Oke. Nanti di URL-nya ya, routingnya galeri, lalu nama fungsinya galeri, nama linknya juga galeri. Kita samakan ya, galeri. Sekali lagi, di url.py yang pertama nama routing, yang kedua nama fungsi di view gitu ya. Yang ketiga nama hyperlink. Nama hyperlinknya teman-teman nanti ditambahkan pada view-nya masing-masing. Galeri di sini galeri. Oke. Nama hyperlink ya. Nah, di galerinya juga nih. Oke, nama linknya galeri, labelnya galeri, satu lagi ditentang ya. Ini saya juga paste. Oke, tambah di sini. Oke, sudah ya. Ditentang ada link dengan name galeri. Di home juga sudah ada. Galeri sendiri juga sudah ada. Galeri. Oke, saya simpan. Lalu teman-teman refresh. Ya, tanpa satu menu ya. Home diarahkan ke halaman home, about us diarahkan ke halaman about us, galeri diarahkan ke halaman galeri. Nah, teman-teman seperti itu. Gambarnya bergeraknya ke kiri ya. Ini ada kesalahan HTML-nya saja nih. Marquee direction up, bukan top nih ya. Up ke atas. Kalau enggak balik ke defaultnya ya. Baik, saya refresh. Nah, ke atas ya. Teman seperti itu. Ini scroll delay-nya 200, kalau nanti ganti 100 ya lebih cepat geraknya. Refresh. About us, home, galeri. Nanti gambarnya ya. Ya, agak lebih cepat jalannya seperti itu. Oke, teman-teman, demikian pembelajaran tentang pengantar model view template di dalam Django Framework. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.